Halo Bapak Ibu pejuang sehat. Hari ini kita mau bahas materi penting. Namun jangan lupa komen asal dari mana dan usia berpaya. Kalau ada keluhan atau berbagi info sehat boleh juga. Ketik di kolom komentar bangun tengah malam. Berkali-kali cuma buat ke kamar mandi itu melelahkan. Pagi jadi lesu, siang ngantuk, malamnya kamu takut tidur karena yakin bakal terbangun lagi. Tapi solusinya seringkali tidak berada di malam hari. Justru ada di gelas pertama saat kamu bangun. Cara minum di pagi siang bisa menentukan apakah kamu bakal tidur nyenyak atau bolak-balik toilet. Di video ini kita akan bahas tuntas bagaimana menggeser pipis ke jam aktif, apa saja minuman pagi yang ramah ginjal dan potensial mendukung prostat, bagaimana aturan minum yang benar, dan kenapa beberapa kebiasaan kecil bisa mengubah tidurmu dalam seminggu. Siapkan catatan, karena kamu akan pulang dengan rencana 7 hari yang jelas dan gampang dijalankan. Let's go! Bayangkan begini, kamu bangun, mata masih berat dan gelas di meja hanya lewat selintas. Pagi kamu isi dengan kopi manis yang besar, siang kerja kejar target, sore aus karena lupa minum, lalu malam baru balas dendam dengan sebotol penuh. Hasilnya, kandung kemih banjir di jam istirahat, ginjal tetap kerja keras saat tubuh butuh tenang, dan kamu pun bolak-balik kamar mandi. Banyak orang mengira masalah terbangun malam cuma soal usia atau prostat, padahal salah satu kuncinya justru penjadwalan cairan, front load di pagi siang, break di sore malam. Tubuh suka ritme, ginjal dan kandung kemih pun begitu. Saat kamu minum cukup dan teratur sejak pagi, produksi urin lebih banyak terjadi di jam aktif, bukan saat kamu terlelap. Kita mulai dari fondasi yang paling sederhana dan sering diremehkan. Air putih. Bukan air sakti, bukan ramuan ajaib sekadar air, tetapi timing dan porsinya menentukan cerita malam harimu. Setelah bangun, isi ulang tangki tubuh yang semalaman puasa air. Teguk 300 ml perlahan, jeda 10-15 menit. Lanjut 250-300 ml lagi. Rasakan tubuh seperti mesin yang dihangatkan. Kepala lebih segar, aliran darah lebih lancar, ginjal terbantu, karena debitnya jelas. Lalu sepanjang pagi sampai siang, tambahkan 2-3 gelas lagi. Ini membuat tubuh mengalir ketika kamu produktif. Apakah artinya kamu jadi lebih sering pipis di kantor? Mungkin iya, dan itu bagus. Pipis di siang hari jauh lebih baik daripada terbangun di malam. Malam bukan waktunya ginjal digenjot. Malam adalah jam perbaikan, seperti bengkel yang butuh tutup agar bisa memperbaiki mesin. Selanjutnya air plus perasan lemon. Sederhana, murah, dan bisa jadi asuransi kecil untuk mereka yang pernah bergelut dengan batu ginjal. Kandungan sitrat dari buah sitrus membantu mencegah kristal kalsium saling menempel. Apakah ini obat batu? Bukan. Tetapi untuk banyak orang, segelas air lemon di pagi atau jelang siang memberi 2 keuntungan sekaligus. Hidrasi dan penjagaan, agar urin tidak terlalu pekat. Kuncinya tetap sama. Tanpa gula, rasanya segar dan waktunya di jam aktif. Kalau kamu punya lambung sensitif, mulai dengan perasan tipis. Dengarkan tubuhmu. Kita bukan sedang memaksa, kita sedang membangun kebiasaan yang bisa kamu jalani lama. Teh hibiskus adalah opsi menarik bagi kamu yang perlu menenangkan tekanan. Banyak orang memiliki tensi yang naik perlahan karena kurang tidur, makan asin atau stres. Ginjal tidak suka tekanan tinggi yang menetap. Seduhan hibiskus hangat di pagi hari dapat menjadi ritual lembut yang membantu menjaga tekanan darah tetap bersahabat. Bukan pengganti obat, tetapi teman baik pola hidup. Seduh 5-7 menit, nikmati perlahan, dan rasakan bagaimana tubuh mengambil jeda. Yang penting ya kamu minum ini di pagi atau siang, bukan menjelang tidur. Karena kita ingin bagian cairan terbesar selesai sebelum matahari turun. Sekarang kopi. Banyak yang panik ketika mendengar kata kopi, karena takut kandung kemih teriritasi. Kuncinya ada di moderasi dan waktu. Secangkir kopi hitam pagi, bahkan 2 cangkir bagi sebagian orang, bisa menjadi bagian dari pola minum sehat selama tidak membuat jantung berdebar atau lambung protes. Yang perlu dihindari justru kopi sore malam. Kafein di jam itu seperti lampu neon, untuk otak dan alam bagi kandung kemih. Kamu boleh tetap menikmati kopi, tapi jadikan ia kawan pagi, bukan teman begadang. Bila kamu sensitif, cobalah porsi lebih kecil atau beralih ke decaf, karena sebagian manfaat juga datang dari polifenolnya.
Bukan kafein semata, ada pula jus tomat tanpa garam sebagai opsi mingguan. Bukan kewajiban harian. Tomat kaya likopen dan likopen sering dibicarakan ketika orang menyinggung soal prostat. Bukti pencegahannya untuk populasi umum memang tidak sehitam putih yang disebarkan brosur, tapi menambahkan 150-200 ml jus tomat tanpa garam 3-4 kali dalam seminggu. Di pagi atau siang, bisa menjadi cara enak mengantar sayur ke dalam tubuh. Dikombinasikan sarapan yang ada lemak sehat, misalnya alpukat atau telur. Penyerapan likopen jadi lebih baik. Sekali lagi, kita tidak sedang bicara obat prostat. Ini adalah pola yang lebih ramah tubuh. Perhatikan pola harianmu. Seberapa sering kamu menahan minum di pagi siang karena sibuk, lalu memborong cairan setelah maghrib? Coba balik kebiasaannya. Front load, 70% porsi cairan harianmu selesai sebelum sore. Break, kurangi minum besar 2-3 jam sebelum tidur. Kalau haus di malam hari, cukup beberapa teguk. Jaga juga jam kafein. Batasi setelah jam 2 siang agar kandung kemih tidak rewel dan otak tidak hiperaktif saat malam. Banyak orang baru menjalani pola ini, 3-4 hari sudah terasa bedanya. Dorongan pipis malam berkurang, kualitas tidur membaik, dan paginya tidak lagi terasa seperti menerobos kabut tebal. Tetapi jangan lupakan teman dekat ginjal dan kandung kemih, yaitu garam. Terlalu asin membuat tubuh menahan air. Siangnya terasa biasa, malamnya kamu membayar. Mengatur garam bukan soal pantang total, melainkan cerdas memilih. Kurangi mie instan, hati-hati bumbu penyedap berlebihan, dan waspadai snack gurih yang diam-diam membawa natrium tinggi. Semakin stabil tekanan darah dan cairanmu, semakin bahagia ginjalmu, dan semakin tenang kandung kemih saat malam. Ada yang bertanya, kalau aku minum banyak pagi, bukankah jadi repot bolak-balik toilet di kantor? Ingat tujuan besarnya, memindahkan frekuensi ke jam aktif. Pipis di kantor lebih baik daripada bengong setengah malam. Tubuh menyukai keteraturan. Setelah 1-2 minggu, kandung kemihmu akan belajar ritme baru. Kamu akan melihat pola. Pipis lebih padat di pagi siang, sore menurun, malam relatif tenang. Ini bukan sulap, ini disiplin ritme. Terakhir, jangan abaikan tanda bahaya. Kalau kamu terbangun lebih dari 3 kali setiap malam terus-menerus, apalagi ada nyeri, demam, darah dalam urin, aliran melemah, rasa masih sisa, atau pembengkakan kaki, itu bukan sekadar urusan kebiasaan minum. Itu sinyal untuk bertemu dokter dan mengecek apakah ada pembesaran prostat yang bermakna, infeksi, batu, atau masalah ginjal. Ingat prinsipnya, kita merapikan pola minum untuk membantu tubuh bekerja benar, tetapi kita tidak menutup mata terhadap kondisi medis yang perlu ditangani profesional. Jadi ringkasnya, slide 1 ini ingin kamu pulang dengan 3 ide besar. Pertama, air putih yang tepat waktu adalah fondasi tidur nyenyak. Kedua, minuman pagi ramah ginjal. Air lemon, hibiskus, kopi moderat, jus tomat tanpa garam adalah alat bantu, bukan jimat. Ketiga, ritme mengalahkan jumlah. Cara kamu menaruh air dalam jam aktif adalah penentu apakah malam akan damai atau ramai. Mulailah besok. 2 gelas pagi bertahap, 1 minuman pendamping pilihanmu. Tambah 2-3 gelas sampai siang, rem malam hari, dan lihat bagaimana tubuhmu membalas dengan rasa tenang saat lampu dimatikan. Sekarang kita menyelam lebih dalam ke kenapa. Kenapa cara minum di pagi siang bisa mengubah pengalaman malam? Jawabannya ada pada ritme biologis dan komunikasi antara otak, ginjal, hormon, kandung kemih, dan tentu saja kebiasaanmu sendiri. Tubuh adalah orkestra. Semua instrumen butuh konduktor yang jelas. Ketika kamu minum besar di malam hari, kamu seperti menyuruh bagian perkusi menabuh drum saat orkestra seharusnya memainkan nada lullaby. Ketika kamu menaruh porsi cairan di pagi siang, kamu mengembalikan musik ke partitur aslinya. Mulai dari ginjal. Organ ini menyaring darah, membuang limbah, dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit. Ginjal bekerja 24 jam, tetapi sistem hormonal dan saraf memberi rambu, agar intensitasnya selaras dengan kebutuhan hidup kita. Saat kamu aktif di siang hari, bergerak, makan, berbicara, bekerja, tubuh dengan senang hati mengalirkan cairan melalui ginjal dan mengisi kandung kemih secara bertahap. Malam ketika kamu tidur, tubuh menggeser tugas ke pemulihan. Otak membuang sampah metabolik, otot diperbaiki, hormon disetel ulang. Menenggak cairan besar menjelang tidur membuat ginjal tetap berisik di jam yang salah.
Kamu jadi kurir yang mondar-mandir mengantar paket ketika kantor sudah tutup. Kandung kemih adalah kantong otot elastis. Is belayak sedari kebiasaan. Terlalu sering pipis preventif tiap 10-15 menit di siang hari membuatnya manja. Ia mengirim sinyal penuh padahal volume masih sedikit. Lalu malamnya, sinyal kecil pun terasa mendesak. Sebaliknya, kalau di siang hari kamu memberi jeda wajar, bukan menahan sampai sakit, tapi juga tidak setiap 10 menit. Kandung kemih belajar bahwa kapasitasnya bisa lebih besar, sinyalnya lebih terukur, malamnya lebih tenang. Ini yang disebut bladder training sehari-hari. Bukan latihan formal yang rumit. Ini tentang ritme dan jeda. Sekarang prostat. Pada pria, seiring bertambah usia, prostat bisa membesar dan menekan uretra sehingga aliran kencing melemah, menetes, atau terasa masih sisa. Ini bisa memicu sering terbangun malam. Pola minum pagi siang membantu karena dua hal. Pertama, kamu mengurangi banjir malam yang membuat kandung kemih dipaksa kerja saat tidur. Kedua, kamu menjaga kebersihan aliran. Minum cukup di siang hari mencegah urin terlalu pekat yang bisa mengiritasi saluran kemih. Apakah minuman tertentu bisa menyusutkan prostat? Jangan terjebak klaim berlebihan. Yang realistis, pola makan yang anti-inflamasi, sayur, buah, lemak sehat, berat badan terjaga, tekanan darah terkendali, gula darah tidak naik turun liar, gerak harian ada, tidur cukup. Dan dalam konteks minuman pagi, kopi pagi saja, teh tanpa gula, jus tanpa garam, air cukup. Jika gejala prostat mengganggu, dokter punya terapi yang jelas. Minuman pagi adalah dukungan, bukan pengganti. Masuk ke minuman favorit kita dan cara menggunakannya cerdas. Jurnit putih seperti di slide 1 adalah fondasi, tetapi timingnya penting. 1 gelas saat bangun, 1 gelas setelah 10-15 menit. Lalu menabur gelas sepanjang pagi hingga siang adalah cara membuat ginjal bekerja ketika kamu juga bekerja. Tubuh menyukai sinkronisasi. Kalau kamu tipe yang sering lupa minum, setel pengingat tiap 2-3 jam. Jangan menunggu haus berat. Ketika haus datang terlalu keras, biasanya kamu sudah terlambat dan cenderung menenggak banyak di jam yang salah. Air lemon membawa unsur sitrat yang ramah untuk kamu yang khawatir batu ginjal. Jangan campur gula. Kamu ingin air yang ringan, bukan sirup. Mulai dari perasan 1/4 lemon. Dengarkan lambungmu. Jika kamu nyaman, naikkan ke setengah. Kalau kamu punya riwayat reflux yang sangat sensitif, simpan lemon untuk siang dan pilih air putih di pagi buta. Tujuan kita adalah konsistensi, bukan keperkasaan sehari. Teh hibiscus milik mereka yang ingin tensi lebih bersahabat. Seringkali, yang membuat orang terbangun malam bukan hanya produksi urin, tapi juga gelisah. Dan gelisah sering lahir dari siang yang terburu-buru tanpa jeda. Teh hibiscus bisa menjadi simbol jeda itu. Persiapkan malam sebelumnya. Taruh kelopak kering atau tea bag di cangkir, paginya tinggal diseduh dan dihirup perlahan. Jadikan 5 menit ini ritual. Rasakan hangatnya cangkir di telapak, hirup aromanya, minum tanpa tergesa. Bukan hanya tentang cairan yang masuk, tetapi tentang sinyal ke saraf bahwa hari dimulai tanpa teror. Kopi adalah kawan, kalau kamu tahu batasnya. Pikirkan begini, 1 cangkir di pagi adalah dorongan yang baik. 2 cangkir masih aman bagi banyak orang. Tapi setelah jam 2 siang, kafein adalah tamu yang datang terlalu sore. Biarkan duduk di ruang tamu hingga malam, mengganggu proses tidur, dan membuat kandung kemih lebih rewel. Kalau kamu ingin kenikmatan rasa tanpa efek kafein, pertimbangkan decaf di siang hari. Ingat, kita bukan ingin hidup tanpa nikmat. Kita ingin menata nikmat agar tidak merampas nikmat yang lebih besar, tidur nyenyak. Jus tomat tanpa garam adalah sentuhan. Tidak wajib, tidak harian, tetapi enak dijadikan warna di minggu. Likopen di tomat sering dikaitkan dengan kesehatan prostat. Meski kamu harus jujur pada diri sendiri, sainsnya tidak sesederhana poster toko herbal. Ambil 150-200 ml di pagi atau siang. Padukan dengan sarapan yang ada lemak sehat, agar penyerapannya lebih baik. Jangan tambahkan garam. Ginjalmu akan berterima kasih. Selain apa yang kamu minum, penting juga kapan kamu berhenti. Seringkali kita merasa bersalah jika tidak minum banyak malam hari. Seolah-olah tubuh kekurangan cairan. Logikanya dibalik.
Kamu sudah berinvestasi dari pagi sampai sore, sehingga malam kamu boleh hemat, bukan kikir, hanya secukupnya. 2-3 teguk kalau haus, lalu tutup mata dengan tenang. Kalau kamu terbangun sekali dan benar-benar haus, ulangi 2-3 teguk saja. Jangan jadikan malam sebagai jam balas dendam hidrasi. Tentu, ada kebiasaan lain yang menopang semua ini. Garam perlu kamu kelola. Kurangi makanan kemasan yang gurihnya ramah lidah kejam ginjal. Bergerak 20-30 menit di siang hari. Langkah kaki membantu menenangkan sistem saraf dan melancarkan aliran. Jangan selalu pipis preventif tiap kali lewat toilet. Biarkan kandung kemih berlatih menampung wajar, supaya sinyal penuh di malam hari tak datang terlalu dini. Pisahkan pikiran dan fakta di malam hari. Kalau ada kekhawatiran yang ingin menampakkan diri, tulis di kertas, besok jam 10 aku urus kamu. Otak menerima janji bertanggal, ia lebih tenang melepas malam. Ada satu hal lagi yang langsung terasa hasilnya. Kurasi media. Kalau sebelum tidur kamu mengisi kepala dengan debat panas, kamu sedang menyetrum sarafmu sendiri. Ganti dengan sesuatu yang menurunkan volume batin. Bacaan ringan, suara alam, jikir pelan. Kandung kemih dan ginjal tidak hanya mendengar cairan. Mereka mendengar sinyal saraf yang kamu kirim dari pikiran. Akhirnya kamu perlu memahami indikator keberhasilan yang realistis. Tujuan bukan 0 bangun malam. Untuk sebagian orang, sekali bangun masih normal. Terutama jika minum sore cukup banyak karena cuaca panas. Tujuan kita adalah mengurangi frekuensi, mempercepat kembali tidur, dan membangun pola yang bisa kamu pertahankan. Kalau kamu dari yang tadinya 3-4 kali bangun, lalu turun jadi 1-2 kali setelah seminggu menjalankan pola ini, itu kemenangan. Konsistensi akan menguatkan hasil. Dan selalu pegang kompas keamanan. Jika ada darah dalam urin, nyeri hebat, demam, aliran sangat lemah, pembengkakan kaki, atau turun berat badan tanpa sebab, jangan tunda. Pola minum yang rapi adalah alat hidup sehat. Tetapi diagnosis medis adalah kewenangan dokter. Yang kita lakukan adalah menyiapkan panggung agar tubuhmu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ginjal tenang, kandung kemih tertib, prostat tidak diprovokasi, dan malam yang kembali jadi milik tidurmu. Bayangkan 7 hari ke depan seperti kamu sedang mengatur ulang jam dinding di rumah. Bukan mengganti rumahnya, hanya mengembalikan jarum ke waktu yang benar. Setiap pagi kamu membuka hari dengan gelas yang terencana. Setiap siang kamu menyiram tanaman tubuh secukupnya. Setiap sore kamu mulai menginjak rem. Dan malam kamu mematikan lampu bengkel agar mesin bisa diperbaiki. Hari pertama mungkin terasa canggung, seperti melangkah dengan sepatu baru. Hari ketiga mulai terasa pas, dan menjelang hari ketujuh kamu akan mulai melihat tanda-tanda yang menguatkan. Dorongan pipis malam berkurang, mata lebih berat saat jam tidur, dan pagi tidak lagi terasa seperti kabut. Kita susun rencana ini bukan sebagai aturan kaku, melainkan sebagai peta yang fleksibel. Kamu mengenali hidupmu paling baik. Tugasku membekalimu kerangka yang mudah diikuti, termasuk ketika hari menjadi berantakan. Pagi hari, begitu bangun, jangan langsung menelan dunia lewat layar. Duduk sebentar, tarik napas pelan, dan minum 300 ml air perlahan. Tunggu 10 hingga 15 menit, kemudian lanjutkan 250-300 ml lagi. Rasakan bagaimana tubuhmu seperti tanah kering yang tersiram hujan pertama. Kepala jernih, mulut tidak terlalu lengket, dan perut siap menerima sarapan ringan. Setelah itu pilih satu minuman pendamping pagi. Air lemon tipis tanpa gula untuk sensasi segar dan dukungan sitrat. Teh hibiskus hangat untuk menenangkan tensi dan ritme. Atau 1 cangkir kopi hitam jika memang kamu menyukainya. Jika lambungmu mudah protes, taruh lemon di jam pertengahan pagi. Dan pilih air putih saat bangun. Jika jantungmu mudah berdebar, pertimbangkan porsi kopi yang lebih kecil atau beralih ke decaf. Prinsipnya sederhana. Pagi adalah jam mengisi, tapi tubuh tetap memimpin. Dengarkan sinyalnya, bukan ego yang ingin serba banyak. Menjelang siang, panen hidrasi. Tambahkan 2 hingga 3 gelas air selama jam kerja. Kalau kamu ingin warna lain, sesekali ambil 150-200 ml. Jus tomat tanpa garam untuk sentuhan likopen. Tidak wajib setiap hari. 3 atau 4 kali seminggu sudah cukup sebagai variasi. Hindari minuman berpemanis tinggi.
Mulutmu mungkin berbahagia, tetapi ginjal, prostat, dan ritme tidurmu tidak. Ketika lapar, pilih sarapan yang tidak menghantam gula darah, oat dengan potongan buah, telur dengan sayuran, atau bubur tanpa tambahan garam berlebihan, karena gula yang berayun liar cenderung membuatmu haus aneh di sore hari dan memicu minum berlebihan di jam yang salah. Sore adalah saat kamu mengajar tubuh menekan pedal rem. Jangan berhenti minum total, tapi mengurangi tegukan besar. Kalau memang haus karena cuaca atau aktivitas, minumlah dengan cara tetesan. Beberapa teguk setiap beberapa waktu, bukan satu botol penuh sekaligus. 2 hingga 3 jam sebelum tidur, mulai masuk zona hemat. Jika haus tetap muncul, cukupkan dengan 2 atau 3 teguk air. Jika kamu biasa menutup malam dengan teh atau kopi, ubah itu menjadi ritual tanpa kafein. Air hangat atau susu hangat rendah gula bagi yang cocok, agar otak tidak menyalakan neon terang di ruang kendali. Latih juga kandung kemihmu. Jangan pipis preventif setiap 10 menit hanya karena lewat depan toilet. Beri jeda wajar. Rasakan kapasitasmu tumbuh pelan-pelan. Kandung kemih yang tidak manja jarang membunyikan alarm palsu saat malam. Sekarang kita bicara hari-hari yang tidak ideal. Kamu terseret rapat, lupa minum pagi, dan baru ingat saat jam menunjukkan hampir senja. Tenang, rencana ini bukan nilai rapor yang membuatmu merasa bersalah. Segera minum air dengan cara bertahap. Segelas kecil, jeda, segelas kecil lagi. Jangan menenggak sekaligus. Lalu tetap masuk ke mode rem 2 jam sebelum tidur. Kamu mungkin akan bangun sekali malam itu. Tak apa, fokus pada esok pagi. Rencana yang berhasil adalah rencana yang mampu memaafkan dan melanjutkan, bukan yang menyalakan sirene rasa bersalah. Bagaimana dengan pekerja shift dan orang yang sering bepergian? Prinsipnya tidak berubah. Front load di jam aktifmu, break menjelang jam tidurmu, apapun jamnya. Jika kamu bekerja malam, anggap pagi sebagai saat setelah kamu bangun dari istirahat utama. Lakukan 2 gelas bertahap di awal shift. Taruh minuman pendamping di jam-jam pertama kerja. Lalu kurangi asupan 2 jam sebelum waktu tidurmu. Di perjalanan jauh dengan udara kabin yang kering, minum sedikit-sedikit tapi sering. Tetap tahan diri dari kafein di akhir perjalanan, dan berikan waktu jeda untuk toilet sebelum memejamkan mata di hotel. Pola lebih penting daripada jam di arloji. Sekarang kita tambahkan 2 alat yang tampak kecil namun dampaknya nyata. Pertama, jeda napas. Setiap kali kamu merasa dorongan pipis datang terlalu cepat padahal baru saja ke toilet, atau setiap kali pikiranmu berputar tentang kemungkinan terbangun malam, duduklah tegak. Tarik napas melalui hidung 4 hitungan. Tahan sejenak, lalu hembuskan melalui mulut 6 hitungan. Lakukan selama 2 menit. Hembusan yang lebih panjang menandai ke tubuh bahwa keadaan aman. Sinyal ke kandung kemih pun melemah. Kedua, lembar catatan 2 kolom yang kamu isi sebelum tidur. Di kiri, 1 hal yang membuatmu panas hari ini. Di kanan, 1 hal yang membuatmu bersyukur. 2 kalimat cukup. Ini bukan terapi panjang, tetapi penutup pintu agar siren batin tidak bising sepanjang malam. Kamu juga boleh menyisipkan afirmasi lembut yang kamu sukai. Misalnya, malam ini tubuhku beristirahat. Besok aku melanjutkan. Makanan juga berbicara. Garam adalah sahabat lidah tapi bukan sahabat ginjal bila berlebihan. Coba siasati rasa dengan bumbu segar. Bawang putih, lada, jeruk, herba. Dan kurangi kebiasaan menyelinapkan garam ekstra atau keripik gurih sebagai teman duduk malam. Gula yang didorong terlalu banyak di sore malam membuatmu haus tak jelas dan ingin meneguk minuman manis, yang akhirnya menambah beban kandung kemih. Jika kamu ingin rasa manis, letakkan di pagi atau siang dalam porsi kecil dan padukan dengan serat lemak sehat agar tidak meroket. Ada juga latihan kepekaan tubuh yang sering terlupakan. Sadar rahang, bahu, dan perut. Ketika kamu tegang, rahang mengatup tanpa sadar, bahu naik, perut kaku. Otot-otot ini punya kabel panjang ke pusat rasa aman. Lepaskan satu persatu, longgarkan rahang, turunkan bahu, kembangkan perut lembut saat tarik napas. Aneh rasanya di awal, tapi ini membantu otak berhenti mengirim sinyal siaga ke organ bawah. Kandung kemih kurang bersuara ketika atasan di pusat saraf mengibarkan bendera putih. Beberapa orang bertanya tentang suplemen dan minuman ajaib untuk prostat. Tetap jernih. Tidak ada minuman pagi yang menyusutkan prostat instan.
Yang ada adalah pola hidup yang menurunkan peradangan, melancarkan aliran dan menolong kamu mengelola gejala. Jika kamu sudah memakai obat dari dokter untuk pembesaran prostat, teruskan sesuai anjuran. Rencana minum pagi ini adalah dukungan agar malam lebih damai. Kalau kamu belum diperiksa dan mengalami aliran sangat lemah, rasa tidak tuntas, atau darah di urin, jangan menunda. Disiplin pola akan bekerja paling baik ketika berjalan berdampingan dengan diagnosis yang tepat. Untuk menyalakan semangat, buat tantangan 7 hari yang sederhana. Hari pertama, foto gelas pertamamu dan simpan hanya untuk dirimu sendiri. Ini pengingat visual. Hari ketiga, catat di kertas kecil jam pipis malammu. Lihat perubahannya. Hari kelima, bagikan pada satu orang yang kamu percaya bahwa kamu sedang mencoba pola baru. Hari ketujuh, rayakan dengan sarapan yang kamu suka, tetap dalam batas masuk akal. Dan tulis pelajaran terbesar minggu ini. Kamu akan menemukan bahwa yang membuatmu berhasil bukan daftar larangan, melainkan kebiasaan kecil yang kamu hargai. Terakhir, siapkan kalimat saku malam untuk saat kamu terbangun. Jangan marah pada diri sendiri. Katakan pelan, aku aman, kandung kemihku tenang. Ambil 2 teguk air jika benar-benar haus, kembali berbaring, dan ulangi napas panjang. Marah tidak pernah menidurkan. Lembutlah pada tubuhmu. Jika kamu kembali tertidur dalam beberapa menit, itu sudah kemenangan besar. Esok pagi kamu mulai lagi dengan 2 gelas bertahap. Musik orkestra kembali ke partitur. Begitu terus hingga ritme menjadi kebiasaan. Sekarang kita jahit semua benang menjadi kain yang kuat. Mengapa strategi minum pintar di pagi siang dan rem di sore malam bekerja bukan hanya untuk tidur, tapi juga untuk ginjal, kandung kemih, bahkan prostat? Jawabannya adalah ritme. Tubuh memiliki jam biologis yang mengatur kapan sistem tertentu menyala dan kapan meredup. Ketika kamu menyelaraskan cairan dengan jam aktif, kamu tidak sekadar memindahkan waktu pipis, kamu sedang menenangkan sistem saraf, menstabilkan tekanan, dan memberi organ kesempatan bekerja pada waktu yang pas. Ini yang membuat beberapa keluhan lain ikut melunak. Kepala tidak lagi berat setiap pagi, tengkuk tidak lagi seperti diikat, perut tidak lagi protes setiap malam, dan hati terasa lebih sabar menghadapi hari. Ginjal menyukai pola, air yang datang bertahap di pagi dan siang, membuat filtrasi berjalan lancar, tanpa ledakan debit di jam tidur. Tekanan darah pun terbantu karena tidak ada banjir dadakan yang memaksa pembuluh bekerja keras ketika tubuh seharusnya beristirahat. Kandung kemih pun belajar kapasitas baru. Ia menampung lebih tenang di siang hari ketika kamu aktif, dan menutup mulut saat malam ketika kamu mematikan lampu. Prostat bagi banyak pria yang usianya bertambah, tidak disulap mengecil oleh minuman tertentu, tetapi gejala-gejala ruwet, seperti rasa tidak tuntas atau sering terbangun malam, dapat terasa ringan ketika aliran bersih. Iritasi kimiawi berkurang, dan kebiasaan pipis preventif diganti dengan jeda wajar. Ini bukan keajaiban. Ini fisiologi yang bekerja, karena kamu memberinya kesempatan. Mari kita bicarakan hubungan ritme minum dengan peta penyakit yang sering menempel pada pikiran dan kebiasaan. Saat malam-malammu lebih tenang, tidur menjadi perbaikan paling murah yang kamu miliki. Tidur memadamkan sirene batin, merapikan hormon lapar dan kenyang, menurunkan penggerak peradangan, dan membuatmu lebih mungkin menahan diri dari garam serta gula berlebihan esok hari. Tidur yang cukup menurunkan godaan kopi sore, mengurangi peluang kafein menari di jam yang salah, dan pada gilirannya menenangkan kandung kemih. Tekanan darahmu juga diuntungkan. Ginjal bekerja tanpa ditekan oleh ritme tak karuan, dan jantung tidak dikejar-kejar. Orang sering menyebut sirkuit kebiasaan. Inilah sirkuit yang kamu ciptakan agar saling menguatkan. Minum teratur, tidur baik, nafsu makan rapi, garam terkendali, tensi stabil, ginjal bahagia, malam tenang. Bagaimana dengan situasi khusus, lansia, diabetes, hipertensi, atau yang tinggal di iklim panas? Prinsipnya sama, penyesuaiannya yang berbeda. Pada lansia, sensasi haus kadang menurun sehingga dehidrasi datang diam-diam. Gunakan pengingat, letakkan botol kecil di tempat yang mudah diraih, dan tetap jalankan rem malam 2 jam sebelum tidur. Pada diabetes, lonjakan gula akan mengundang pipis lebih sering.
Letakkan momen manis di pagi atau siang dalam porsi kecil dan padukan dengan serat atau lemak sehat agar tidak melambung. Pada hipertensi, teh hibiskus pagi dapat menjadi ritual lembut bersamaan dengan mengecek tekanan darah berkala. Sementara garam dibawa turun perlahan. Di iklim panas, kamu perlu cairan lebih banyak saat siang. Tetapi rem malam tetap berlaku. Alih-alih sebotol besar sebelum tidur, bagi menjadi tegukan kecil di sore dan hentikan lebih awal. Jika kamu atlet atau pekerja lapangan, hidrasi pada jam aktif mungkin lebih besar. Kunci tetap sama. Tutup keran besar lebih awal agar malam punya ruang tenang. Ada mitos yang perlu kita luruskan. Mitos pertama, kalau malam haus tandanya siang kurang minum. Tidak selalu. Haus malam bisa datang dari kebiasaan rasa, dari kamar yang terlalu panas atau dari pikiran yang berkelana. Coba evaluasi seminggu. Sudahkah kamu front load cairan? Sudahkah kamar dibuat nyaman dan lampu diredupkan? Mitos kedua, lebih banyak herbal lebih baik. Tidak. Lebih baik jelas sumbernya, jelas efeknya, dan jelas kapan diminum. Air putih tetap pahlawan utama. Herba yang teruji bisa menjadi pendamping, bukan bintang utama. Mitos ketiga, kalau pipis malam berkurang berarti ginjal disuruh malas. Salah. Kamu sedang mengembalikan kerja ke jam yang tepat. Ginjal tetap bekerja. Hanya saja kamu tidak memanggilnya untuk lembur tanpa alasan. Sekarang soal emosi. Karena seringkali pipis malam bukan hanya persoalan cairan, melainkan juga kabar dari pikiran yang tegang. Ketika kamu menutup hari dengan 2 kalimat di kertas, satu tentang hal yang membuat panas, satu tentang hal yang disyukuri, kamu mengajari otak bahwa ada tempat menaruh beban. Saat kamu menarik napas 4 hitungan dan menghembuskan 6 hitungan, kamu memperkenalkan ritme baru pada saraf otonom. Saat kamu berkata lembut, aku aman, kandung kemihku tenang, kamu memimpin orkestra, bukan menjadi penonton yang panik. Orang mengira hal-hal ini kecil. Justru yang kecil dan konsisten itulah yang mengganti kabel lama di dalam tubuh. Kapan harus mencari bantuan profesional? Ketika dorongan pipis malam tetap lebih dari 3 kali terus-menerus setelah seminggu atau 2 minggu pola rapi. Ketika ada nyeri, demam, aliran sangat lemah, rasa tidak tuntas, darah dalam urin, pembengkakan kaki, sesak, atau berat badan turun tanpa sebab, juga ketika kamu memiliki riwayat batu ginjal berulang atau penyakit ginjal kronis. Dokter akan menyesuaikan target cairan dan mengevaluasi obat-obatan yang kamu pakai. Pola yang kita bicarakan tetap membantu, tetapi keselamatan dan ketepatan diagnosis berada di kursi pengemudi. Agar langkahmu mantap, mari kita buat komitmen yang bersahabat. Julim Sint Wise Tutur. Catat 2 hal. Minuman pagi yang akan kamu pilih besok dan jam terakhir kamu akan minum besar. Misalnya, besok air 300 ml 300 ml. Hibiskus hangat, jam terakhir minum besar pukul 19.30. Letakkan catatan itu di dekat gelas. Besok pagi ambil fotonya sebagai pengingat pribadi. Selama 7 hari, lihat bagaimana tubuhmu menanggapi. Di hari ketiga, evaluasi lembut. Jika masih sering terbangun 2 kali, jangan panik. Mungkin kamu perlu menggeser rem lebih awal setengah jam. Mungkin kamu perlu menurunkan garam makan malam. Mungkin kamu perlu mematikan layar lebih cepat. Rencana yang baik adalah rencana yang bisa diubah sedikit tanpa roboh. Kita juga bisa membangun komunitas kecil dari kebiasaan ini. Ajak 1 orang di rumah untuk melakukan pola yang sama selama seminggu. Bukan untuk saling menilai, tapi untuk saling mengingatkan minum pagi dan menahan diri di malam. Buat permainan ringan. Siapa yang paling konsisten mematikan layar 1 jam sebelum tidur? Siapa yang paling rajin berjalan kaki 20 menit di sore? Kemenangan kecil ini terasa remeh. Tetapi dampaknya menetes ke banyak hal. Kepala yang tidak berat, hati yang tidak mudah meledak, dan tentu saja malam yang lebih damai. Pada akhirnya, narasi ini bukan tentang daftar minuman ajaib. Ini tentang membangun ritme yang melindungi organ-organ yang bekerja diam-diam untukmu. Air putih yang datang pada waktunya, air lemon yang segar, teh hibiskus yang menenangkan, kopi yang ditempatkan di pagi, dan jus tomat tanpa garam sebagai sentuhan. Semuanya hanyalah alat. Yang membuatnya bermakna adalah cara kamu meletakkannya dalam hari-harimu. Di jam aktif, dengan rem yang jelas, dengan rasa hormat pada tubuh yang sedang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri setiap malam. Jika kamu memberi tubuhmu ritme, tubuhmu akan memberi balasan berupa tidur.
Dan dari tidur yang baik, lahirlah hari yang jernih. Hari di mana kamu bisa bekerja lebih tenang, mencintai lebih penuh, dan masuk malam dengan rasa cukup. Sebelum video ini berakhir, mari kita lakukan ritual 20 detik. Tarik napas yang panjang, hembuskan lebih panjang. Dalam hati katakan, malam ini aku memberi bengkel tubuhku kesempatan bekerja. Besok pagi aku mengisi dengan benar. Kalau kamu siap untuk tantangan 7 hari, tulis di komentar minuman pagi yang kamu pilih. Air, lemon, hibiscus, kopi, atau tomat, dan jam terakhir kamu akan minum besar malam ini. Kita belajar bersama, saling menyemangati, dan 7 hari dari sekarang kita bertemu lagi untuk merayakan satu hal sederhana yang sering terlupa, nyenyak.